Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah anak GKJ Condong Catur. Iya, gimana nih Kak hari ini? Baik nggak? Kabarnya luar biasa Luar pasti biasa. ya adik-adik di rumah bahagia ya. Kan ya pastinya. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman dan segala macamnya, mending kita perkenalan dulu ya Kak. Kenalan dulu nih Kak Iya, ya. Dimulai dari aku. Halo adik-adik, namaku Kak Cahyo. Halo Kak Cahyo. Halo adik-adik, namaku Kak Sekar. Halo Kak Sekar. Halo. Dan yang di kanan ini yang pegang gitar ada Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Yang di sebelah kiri yang pegang kajan ada Kak Iko. Halo Kak Iko. Halo Kak Iko. Ya. Gimana? Sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, iya. Kita menyanyi dulu nih Kak. Ya. Biar bahagia kan ya. Betul. Mau nyanyi apa nih kita? Kita mau nyanyi Mari kita bersukaria. Ya. Yuk dimulai. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya Kak. Iya, silakan lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, mantap. Kita udah bersukaria ini Kak ya. Oh pasti dong, udah bahagia semuanya, udah senang-senang lah ini ya. Oke mantap. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa dulu nih Kak. Iya, kita mau doa dulu ya. Oke, Kak Ya. Sekar yang mimpin Iya, ya. saya yang pimpin ya. Ayo tangannya, sikapnya adik-adik. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul walaupun terbatas oleh jarak ya Bapak, tapi kita masih bisa memuji nama-Mu dan kita masih bisa bertemu dengan orang-orang terkasih ya Bapak. Ya Bapak, kita akan memulai ibadah ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Oke Kak, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau ada satu lagu lagi nih. Iya, apa itu? Kita mau nyanyi, kita mau membuktikan sih sebenarnya kalau kasih Yesus tuh indah banget. Pasti indah dong, nggak mungkin dong. enggak. Kita mau lewat pujian ya. Iya. Kasih Yesus indah. Oh indah. Oke. Ayo. Indah, oh indah, kasih Yesus indah,
Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Iya. Dari Kak siapa ini, Kak? Dari Kak Intan. Oh, dari Kak Iya. Intan. Oke, Gimana kalau nih? gitu kita langsungkan aja ya. Iya, Kak Intan silahkan. Silakan Kak Intan. Terima kasih Mas Cahyo, Mbak Sekar sudah mau memimpin ibadah anak di pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan kalau kabar kalian sehat. Gimana papa, mama, ayah, ibu di rumah juga sehat? Puji Tuhan kalau sehat. Nah, kita masih harus bertemu lagi di ibadah anak secara online ya. Tapi tidak apa-apa kan, yang penting kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, nah di pagi hari ini Mbak Intan mau bercerita. Tapi sebelum Mbak Intan bercerita, Mbak Intan mau nanya, adakah yang masih ingat minggu lalu itu temanya tentang apa ya? Ceritanya tentang siapa ya? Siapa yang masih ingat? Ayo coba angkat tangan. Wah, ternyata masih banyak juga yang masih ingat ya. Minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Tentang siapa? 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 Musa. Benar sekali. Minggu lalu kita berbicara, kita membahas tentang Musa dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut karena lapar, sehingga Tuhan mengirimkan roti manna yang jatuh dari langit. Luar biasa kan? Nah, di hari Minggu ini kita juga akan mendengarkan kisah mengenai Musa, tapi kali ini ceritanya agak sedikit berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin tentang bangsa Israel yang kelaparan, kali ini, hari ini kita akan bicara tentang bangsa Israel yang kehausan. Nah, tema kita di hari Minggu ini adalah kisah Musa di Masa dan Meriba, mengenai jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Nah, karena kita berbicara tentang jangan meragukan kesetiaan Tuhan, dan kita berbicara juga tentang Musa, siapa sih yang masih ingat Musa itu siapa? Siapa? Ayo, angkat tangan. Siapa yang masih ingat Musa itu siapa? Musa itu jangan-jangan, nah ini dia yang ada di Gua Singa. Benar bukan? Kalau Musa yang ditempatkan Tuhan di Gua Singa. No, bukan. Itu bukan Musa. Namanya bukan juga Davin. Kalau Kak Davin, Mas Davin itu berbeda lagi. Tapi iya benar, Daniel. Yang ada di Gua Singa itu namanya Daniel. Jadi siapakah Musa itu? Jangan-jangan Musa yang ini, yang ada dalam perut ikan yang besar sekali. Itu Musa. Belum, bukan, itu bukan Musa, tapi itu namanya adalah Yunus. Ya, wow, kalian masih ada yang ingat ya tentang kisah Daniel dan Yunus. Jadi kalau gitu, siapa sih Musa itu? Apa sih yang pernah Musa lakukan? Ya, benar sekali. Yang pernah Musa lakukan nih, membelah sungai laut Tiberau menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Nah, sedikit cerita tentang Musa, bahwa Musa itu membelah laut Tiberau menjadi dua agar bangsa Israel bisa menyeberang. Kenapa bangsa Israel menyeberang? Ya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dalam proses menuju ke tanah perjanjian ini ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan bangsa Israel yang ternyata cukup mendukakan, mengecewakan, dan membuat Tuhan jadi sedih. Salah satunya adalah
dengan bangsa Israel itu bersungut-sungut ketika sudah sampai di satu daerah di padang gurun di Rafidim, dan dia mengeluh tentang kehausan. Mau tahu ceritanya seperti apa? Nah, di rumah teman-teman ada Alkitab nggak? Siapa yang di rumahnya ada Alkitab? Nah, sekarang keluarkan Alkitab teman-teman dan kita mau baca dari kitab Keluaran 17. Ayo kita buka bersama-sama. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita buka. Sudah dibuka? Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Masa dan di Meriba. Sudah dapat belum? Iya. Yang sudah dapat, yuk mari kita baca bersama-sama yuk. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, adik-adik di rumah, dari cerita Musa tadi bisa kita lihat kan bahwa bangsa Israel itu sangat suka marah-marah dan sungut-sungut. Nah, kali ini bangsa Israel marah-marah kepada Allah karena merasa haus. Siapa di rumah yang pernah merasakan kehausan? Mbak Intan pernah merasakan rasanya haus saat lagi pergi, minuman habis, kemudian ternyata tidak ada orang yang jualan minum di sepanjang jalan. Jadi Mbak Intan merasa, "Aduh, aku haus sekali." Dan itu ternyata sangat tidak nyaman kan di badan gitu. Jadi kenapa? Karena cairan tubuh kita jadi berkurang, kemudian tidak ada asupan cairan tambahan lagi gitu, sehingga mengakibatkan apa? Badan lemas, loyo, nggak punya tenaga, mau beraktivitas kok ya susah gitu. Belum lagi kepala muter-muter pening rasanya. Jadi badan tuh nggak enak rasanya kalau kita kehausan. Nah, mungkin itu yang sebenarnya dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Karena haus, bangsa Israel jadi lebih sensitif sehingga dia marah-marah, termasuk marah pada Musa. Dan mereka menganggap bahwa Musa ini tuh membawa kita ke tempat yang nggak benar ini. Musa ini bawa kita ke sini hanya untuk membunuh kita secara perlahan. Itu yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Melalui doa Musa, Tuhan menyuruh Musa membawa tongkatnya dan memukul ke gunung batu di Horeb. Dan akhirnya dari gunung batu itu keluar air yang akhirnya diminumlah oleh bangsa Israel itu. Berarti apa? Berarti Tuhan itu luar biasa. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ketika mereka sedang dalam kesusahan, Tuhan itu setia dan Tuhan itu ada untuk bangsa Israel.
Tuhan memberkati dan menjaga bangsa Israel. Jadi kalau ada yang bertanya sama adik-adik, jadi adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kira-kira jawaban adik-adik apa? Ada apa enggak? Tuhan ada nggak sih di tengah-tengah kita ini? Ya, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Siapa di sini yang pernah merasakan kesetiaan Tuhan? Mbak Intan pernah merasakan kasih setia Tuhan. Tidak cuma pernah, tetapi sering dan sepanjang waktu. Ketika kita bernafas, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak udara? Pernah tahu nggak udara itu apa? Ada yang pernah ngeliat nggak? Oh, itu bentuknya udara. Oh, kalau ini bunga, tanaman. Kita bisa tahu, oh ya itu tanaman, karena punya wujud, ada bentuknya. Tapi kalau udara, ada yang pernah lihat nggak udara itu bentuknya seperti apa sih? Wujudnya seperti apa? Nggak ada yang bisa melihat udara itu bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Tapi udara itu ada dan bisa kita rasakan dari setiap hembusan nafas kita. Dari ketika kita menarik nafas dan menghembuskan nafas lagi, kita merasakan yang adanya udara. Walaupun udara itu tidak terlihat. Ketika kita ada di lapangan, kita bisa merasakan semilir angin. Itu bentuknya apa? Itu adalah udara. Kita tidak bisa melihat, oh itu udaranya. Tapi kita bisa tahu bahwa udara itu ada walaupun tidak terlihat. Nah, adik-adik, itu sama seperti Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah kita tahu wujud Tuhan seperti apa, tapi kita bisa merasakan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik, Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Bahkan kadang hal yang kita pikir, itu mustahil untuk bisa kita lakukan. Itu mustahil akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, terjadi, maka itu terjadi. Atau bahkan yang kita pikirkan, Kak, itu gampang, aku pasti bisa. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena itu Tuhan punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dengan gunung batu. Bayangin, gunung pasti besar, batu pula. Ketika dipukul oleh tongkatnya Musa, dia mengeluarkan air. Karena Tuhan sudah menghendaki itu terjadi, maka itu terjadilah. Jadi adik-adik, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan pada kita. Tuhan selalu ada, kasih karunia Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tuhan ada bersama kita, di tengah-tengah kita, di sepanjang kehidupan kita. Ya, yang pasti Tuhan juga Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Mbak Intan ingatkan bahwa jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik, di tengah keluarga kita semua. Nah, untuk hari ini Mbak Intan mau ngajak adik-adik untuk bermain. Nanti Mbak Intan punya 5 pertanyaan, adik-adik bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya silakan adik-adik siapin kertas yang tidak terpakai tapi masih ada bagian yang kosong sedikit lah, kayak gitu, enggak masalah, dengan bolpen atau pensil. Nanti Mbak Intan akan membacakan 5 pertanyaan dengan 3. Jadi pertanyaannya itu adalah pilihan berganda dengan 3 pilihan jawaban. Adik-adik bisa memberikan menulis jawabannya apa. Kemudian nanti kalau sudah, minta tolong ibu sama bapak, papa sama mama untuk mengoreksi jawabannya ya. Gitu. Jadi Mbak Intan juga mau mengajak adik-adik, papa mama, ayah ibu untuk kita kerjasama nih mencocokkan jawabannya. Begitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah disiapin kertas sama bolpennya? Kalau sudah disiapin, mari kita akan mulai. Sudah siap? Oke, pertanyaan yang pertama. Bisa lihat di samping juga ya, pertanyaannya ada di samping sini nih.
Di manakah bangsa Israel bersungut-sungut pada Tuhan karena kehausan? A. Padang gurun Arab, atau B. Padang gurun Rafidin, atau C. Gunung Sinai. Pertanyaan nomor 2. Dengan apakah Musa mengeluarkan air dari gunung batu? A. Tongkat, B. Bor listrik, C. Cangkul. Pertanyaan nomor 3. Pada waktu bangsa Israel kelaparan, Tuhan menurunkan makanan dari langit. Apa nama makanannya? A. Hamburger, B. Roti bakar, C. Mana? Nomor 4. Siapakah yang membelah Laut Tiberau? A. Daniel, B. Musa, C. Intan. Nomor 5. Diberi nama apakah gunung batu tempat keluar air saat bangsa Israel kehausan? A. Masa dan Meriba, B. Condong Catur, C. Gunung Sinai. Nah, adik-adik, sudah dijawab 5 pertanyaannya? Sudah diisi semua? Coba sekarang adik-adik ke papa mama atau ke ayah ibu, tanyakan, benar nggak sih jawabanku ini? Gimana hasil jawabannya? Benar semua? Siapa yang benar semua jawabannya? Angkat tangan. Wah, ada beberapa yang benar semua. Yang masih salah enggak masalah. Kan kita masih harus belajar lagi kan? Nah, yang benar semua bilang sama papa mamanya minta hadiahnya sama papa mama ya. Jangan minta sama Mbak Intan, apalagi ke komisi, apalagi ke bapak ibu guru sekolah minggu. Jadi mintanya sama papa mama hadiah karena sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, kita akhiri ibadah anak di pagi hari ini. Dan sekali lagi Mbak Intan mau ingatkan bahwa untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Ya, sekarang Mbak Intan mau kembalikan ke Mas Cahyo sama ke Mbak Sekar ya. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah anak minggu depan. Bye-bye. Ya, kita sudah mendengarin firman nih ya Kak, Iya. dari Kak Intan. Wah, firmannya bagus juga ya Wah, gitu. keren sekali loh ceritanya. Iya Kak, ini ceritanya tentang apa Kak? Coba bisa Jadi gini, dirangkum? kita rangkumkan Iya, ceritanya tentang Musa yang dikasihi banget sama Tuhan, terutama untuk bangsa Israel juga ya. betul. Di tanah mana tadi Kak? Di tengah Masa dan Meriba. Oh, di tanah Masa dan Meriba, sehingga bangsa Israel bisa survive, bisa Betul. terus berjuang seperti itu karena kesetiaan Tuhan terutama. Iya. Oke. Tuhan juga nggak cuma setia dengan Musa ya, tapi dengan kita juga yang di sini, yang di rumah, gitu. yang di semuanya ya. Buat adik-adik juga yang ada di rumah gitu ya. Pastinya dong ya. Mm-mm. Gimana nih Kak? Terus habis ini kita mau ngapain Kak? Ya kita mau menyanyikan lagu untuk persembahan. Oh, Kak. persembahan Iya, ya. ada Mungkin buat persembahan. adik-adik yang di rumah, nanti persembahannya bisa dititipkan Titipkan ke sama orang tua. nanti kita dimasukkan ke persembahan kita di gereja gitu ya. Tapi sambil mengiringi pemasukan persembahan, kita mau nyanyi apa nih Kak? Mau nyanyi bawa persembahanmu. Oke. Ya. Yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
ngasih persembahan nih Kak ya. Iya. Selanjutnya kita mau doa penutup sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Betul. Iya. Doa penutup siapa nih? Doa penutup dipimpin oleh Kak Cahyo ya. Oke, siap kalau gitu. Sebelumnya adik-adik di rumah masih ingat nggak Gi nomor telepon Tuhan Yesus? Masih ingat ya? Saya ingetin lagi 550. Sekali lagi ya. Ayo lagi. 550. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu ketika kami boleh bersama-sama bersuka cita, bersyukur. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Yang terpenting Tuhan, biarlah kami bisa mengerti kasih setia-Mu buat kami, nggak akan habis-habisnya, nggak akan hilang untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang ada di rumah maupun ketika kami dalam perjalanan, ketika kami melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami, sudah menyertai langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ini kita ya. mau nyanyi lagi nih Kak. Mau nyanyi biar kita tuh pulang tetap selesai ini tetap bahagia ya. Wah, iya dong. Betul. Kita mau nyanyi apa ini? Kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku. Ada Oke. satu. Ya. Tancap. Susah waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Ini Oke. Ibadah kita udah selesai ya di hari Minggu ini. Jadi gimana Kak? Kita pamit undur dulu ya, pamit undur adik-adik. diri dulu. Selamat hari selamat Minggu. hari Minggu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye. Bye bye.